tekunilah ya, ngurusnya sehat ya, tanaman juga akan kuat, akan sehat juga, tapi jiwanya harus baik hati. Nah, baru tanaman itu segala jadi. Kalau tidak baik hati, kalau kita lagi pusing, jangan menanam apa-apa, selesaikan dulu hati itu di rumah. Kalau terus ditanam apa saja itu jadinya warang itu nanti ya, kena hama apa saja, kena hama, kena kungkang, kena iting, kena itu ya, ya vaksin kok nggak enak, paham. Nah, karena hati kita ini kurang baik ya, tidak baik itu. Jadi begitu, jadi segala pekerjaan dengan hati yang suci baru kita dapat menikmati hasilnya nanti memuaskan. Nah, itulah pokoknya segala amal perbuatan jangan membawa hati yang tidak baik, baik kepada pekerjaan ya. Kalau dalam kerjaan jangan menceritakan ini dan itu. Kerjaan apa yang kita hadapi itu yang harus diselesaikan sampai selesai gitu ya. Jangan banyak catur. Nah, kerja tekun, nah itu sehat. Orang kerja adalah mendapat bahagia ya. Nah, itu caranya kita hidup. Itu bukan di dunia ini cara begitu, di sana juga begitu, orang sana juga. Jadi tidak mengatur saya inilah apa tuh orang suci taat kepada Tuhan, bukan. Itu mengada, aturan itu mengada sebetulnya ya. Tidak ada orang sana bekerja yang sehat ya, kawan banyak, saudara banyak, kemana diakui, itu paling baik itu ya. Jangan sampai kita ada apa untuk tekabur menuduh pada orang kafir kufur, jangan begitu ya. Hormatlah, hormat. Kalau kita hormat kepada siapapun, bentuk apapun, kuning, hitam ya, kulit hitam, kulit kuning, kita hormat semua. Apalagi manusia umpamanya. Kepada binatang pun kalau kita hormat, nggak bisa dia itu bertindak kepada kita ya. Dia juga tahu ya, binatang itu tahu sebenarnya juga pada hakikatnya kan hidupnya dari Tuhan, itu tahu itu. Tapi kalau jahat, nah dia itu membahayakan. Tapi kalau sehat tidak, ya. Begitu caranya, ya. Bukan karena gagah, sakti, kuat, bukan. Itu didasarkan kepada benar dan salahnya jiwa kita ini. Judas hatinya, ya hasud, kata Suna ini. Nah itu yang kena ditindak, ya, dipatok ular dan lain-lain sebagainya. Nah, didasarkan kepada itu karma. Jadi karma reason tetreh atau ya, waktu bekerja kita salah, waktunya kita kena bahaya. Nah gitu dibalasnya. Maka amal perbuatan baik sebenarnya baik ya, dibalas baik. Dengan apapun kita dihormat, baik ke hutan ke mana, nggak ada apa-apa. Nah, maka hal ini perhatikanlah sebaik-baiknya kita hidup di dunia ini ya. Jangan sembrono ya, jangan asal saja gitu, jangan asal berani, asal ya pintar ya, lalu melaksanakan nggak bisa, itu jadi malu sendiri. Lega kita saling benar membenarkan ya aturan, bagaimana caranya, tata tertib, begitu hidup di dunia kita ini ya. Supaya kita semuanya selesai dan tidak ada kecewa apa-apa, tidak menjadi kesalahan ya, jadi semua benar gitu. Kalau benar kan, nah senang, kita selamat semua. Nah, kalau salah kita celaka sebelah atau kedua belah pihak celaka. Itu boleh dibilang yang tidak dikehendaki oleh rasa daripada kemanusiaan ya. Sekarang seperti ini di dunia ini ya, di Indonesia kita ini mempunyai apa tuh dasar negara yang Pancasila, itu baik, itu baik ya. Satu ya, manusia bisa selamat karena percaya pada Tuhan, itu baik itu ya. Percaya kepada yang mengadakan, itu baik, itu ketuhanan yang esa ya. Yang kedua kemanusiaan ya, beri kemanusiaan atau kemanusiaan demi pribadi, kemanusiaan demi perkembangan kepada kawan kita. Itu bagaimana nih cara beri kemanusiaannya, kita memberikan
pandangan kepada dia supaya dia itu selesai persoalannya gitu. Jadi harus memberi rasa perasaan, tolong menolong. Nah ya, nah lalu yang ketiga ya apa itu kebangsaan itu harus ada bangsanya ya, karena bangsa itu ada atas internasional ya. Dulu kan kita dikatakan inlander, sekarang kan bangsa Indonesia. Jadi seluruh dunia tahu bahwa kita punya adres bangsa Indonesia dan negara Indonesia begitu. Itu baik tuh. Nah, lalu sekarang bagaimana keadilan ya. Ya keadilan itu bila mana ada suatu hal ya yang salah menyalahkan itu harus diadakan keadilan. Pertimbangan kedua belah pihak itu harus ada. Apakah kita akan mengadakan keributan ini, apakah kiranya tidak menjadi kerugian ya, atau jadi kerugian. Kalau jadi kerugian, selesaikan damai sebaik-baiknya supaya kembali lagi kepada persaudaraan yang erat. Nah gitu ya. Lalu kerakyatan artinya kerajinan bekerja. Nah itu kerakyatan, itu sempurna ini. Dasar Pancasila ini memang dasar paling tinggi dan paling sempurna untuk menjalankan segala hal pekerjaan kita di dunia ini ya. Jangan seperti itu, wah saya percaya pada anu akhirnya bakal ada anu, wah itu mah dusta, itu belum tentu jadi ya. Yang jadi mah apa yang dimakan dapat kerja, apa yang dimakan dapat dari saudara ya, itu bagus, tidak ada utang pengutang karena kedua belah pihak sambil berbaik budi, berbaik hati gitu. Nah ini kalau tidak ada dasar itu ya kita susah akan membuktikan satu hal itu. Karena 5 syarat ini penting, saudara-saudara. Pentingnya kita hidup di dunia ini dengan 5 dasar. 1 ya harus ada tanah di dunia ini. Di mana alam pun begitu. 2 harus ada air. 3 harus ada angin ya. 4 harus ada api ya. Nah 5 harus ada jarak antara barat dan timur, antara atas dan bawah. Ini untuk kehidupan kita ini. Nah oleh Tuhan sudah disediakan untuk kenikmatan bergerak ya di mana saja di dunia ini. Nah dasar-dasar itu maka semua tidak lepas daripada Pancasila. Kita membuat apa saja itu kalau kurang dari 5 perkara itu nggak jadi ya. Nggak jadi, pokoknya sekarang ada pikiran ya, ada pikiran rupanya membuat tidak ada alatnya bagaimana. Lalu mesti ketiga bisa ada bahannya ya. Keempat mau dibuat apa ya. Kelima ini akhirnya disempurna kemana nih perbuatan ini gitu, apakah jadi baju, apakah jadi makanan ya. Itu mesti ada 5 syarat. Maka Pancasila itu sempurna lah untuk kita hidup dengan dasar itu, dasar 5 perkara itu ya. Kurang dari 5 ini nggak jadi segala rupa juga ya. Baik bikin mobil, kapal udara, kurang dari 5 perkara nggak jadi. Maka 5 perkara dasar ini ya di dunia ya baik seluruhnya itu tidak kurang dari 5 syarat ya. Nah dari itu maka kita sekarang semuanya tahu nah syarat-syarat itu harus ada 5 ya, untuk bergerak juga ya, barat ke timur ya, ke selatan ke utara tuh di tengah gitu, tengah-tengah kan 5. Nah itu Pancasila kan kita ada di situ sempurna, mau kemana juga. Nah ini jangan sampai ribut ini dan itu, dalil ini begini, dalil itu begitu ya. Yang akhirnya Pancasila juga tuh ya, yang jadi ya, daripada segi 5 dasar. Nah itu moga-moga ya kita ini hidup di dunia supaya benar dan selamat, subur, makmur, kemahrifah, jinawi kata bahasa dulu ya. Nah, di dunia ini ya, merata. Nah, kalau kita banyak musuh itu banyak biaya, sudah
mau kemana ya harus damai, harus bayar, harus rebut tawar. Nah, karena begini sekarang kita ini ya akan menerangkan, Bapak ini menerangkan yang mengacaukan di dunia ini ya, yang mengacaukan di dunia ini ya, satu untuk besarnya Dajjal ya, kedua kewalhan, ketiga kedasim, kehonar itu ya, seperti ya mengadu makan kepala dengan kepala, itu kewalhan bisa dia udah makan ini jadi musuh itu yang tapi kalau dua-dua sudah dicelakan ya mereka itu tinggal ya, itu yang merebutkan kekuasaan di bawahnya. Nah, dia itu yang punya kerjaan ya, karena dia itu sakti. Nah, lalu yang kedua ya yang mengacaukan dalam bidang apa itu perdagangan, itu Ki-Hanar itu dia itu. Maka gogoda itu kita harus pertahankan. Kalau kita kuat, tidak bisa memaksa, dia juga tahu. Nanti kalau maksa kena hukum. Ya, menggoda boleh. Nah, tapi membinasakan jangan. Nah, itu dalam perdagangan tuh. Nah, selitakan harga ya, selitakan harga. Itu pekerjaan ya, Ki-Hanar. Ya, kalau kedasim itu kerjaannya mengacaukan pertanian, perebut air, perebut batas gitu, sampai saling bacok gitu. Nah itu dia tuh ya, yang mengacaukan tuh, yang memberitahu wah lawan saja lawan gitu ibaratnya. Nah ya, yang mengacaukan kepercayaan atau ajian-ajian sambil silik celah, silik ejek, itu Ki-Hanas, itu udah pintar itu. Karena kemana jiwa saja masuk dia, itu semua bisa masuk itu kepada jiwa kita, karena dia itu adalah orangnya orang halus ya, rohani itu halus yang tidak bisa ditebang dengan senjata apapun ya, cuman kalahnya rohani nanti oleh neraka itu ya, seperti dunia oleh atom nuklir itu udah nggak mati, nggak tersiksa, tapi oleh ini ya hidrogen kalau sana, oleh kekuatan hidrogen itu kekuatan panas yang luar biasa yang untuk menyiksa rohani. Nah di situ udah baru ampun, di sini nggak bisa, dia itu karena sakti di dunia ini. Tapi kalau karena itu udah bahaya. Nah itu yang mengacaukan supaya beradu apa politik ya, sering mendebat, sering ini dan itu, biaya banyak, hasilnya tidak ada umpamanya. Dia itu, nah kalau dia nanti sadar, nanti itu Bapak pun bisa damai sama dia. Kalau dia akan menjalankan kesalahan ya, setelah datang Bapak di dunia ini, dia nanti kena hukum. Nah, tidak bisa kembali ke rahmatullah itu. Kalau dia baik, nah itu anak Bapak juga sebetulnya. Ada Bapak juga itu ya, anak dari mana? Dari rohani, karena Bapak yang menghibau kepada Tuhan, dia keluar ke anak, maka Bapak nggak benci kepada siapapun, nggak, nah, tetap kasih sayang, begitu caranya ya. Itu Bapak mesti begitu dong, jangan sampai orang sana dibenci, ini disayang. Bapak nggak, salah dan benar tetap Bapak sayang sampai dimanapun gitu ya, akan bela, akan ditolong bagaimana mestinya ya. Bapak menghibau lagi kepada Datuhu Wujudul Alamul Wujuduhu, nanti bisa juga didamaikan cara bagaimana menurut aturan-aturan ya, keadilan daripada Datuhu Wujudul Alamul Datuhu Alamul Wujuduhu, nanti memberitahu kepada Bapak. Nah, bagaimana cara memberitahunya? Begini sudah ya, Datuhu Alam Wujudul Alam itu memberitahunya kepada hati dari Bapak ya gitu, jadi tidak kedengaran sama orang lain, tidak. Jangan mengatakan dakwah Allah si A si B, itu tidak boleh itu ya. Tuhan itu terkunci oleh imam ya, benar terkunci oleh Nabi. Allah ke bangsa manusia dari Nabi itu untuk umum, jadi umat Nabi itu belum tentu benar, semua juga itu Allah ya, ada baik tuh, ada jelek itu, ada hormat, baik itu Allah itu
Nah itu titis waris dari Nabi. Nabi kan mempunyai, bukan Nabi Muhammad saja yang mempunyai sidik amanat tabligh dakwah, semua Nabi itu punya itu. Karena Nabi itu sebetulnya diberikan ayat oleh Bapak itu. Jadi semua Nabi mempunyai ayat, semua manusia mempunyai ayat. Karena ayat itu adalah keterangan penting. Di mana alam juga ada barisan tulisan, bukan di dunia ini saja ada kertas. Di alam sana juga ada, ya. Masa komputer apa saja modal ada di sana. Nah, itu. Jadi harus membaca surat, ya, keputusan dari Bapak. Apakah ini orang selamat nanti, diperiksa nanti oleh itu ya polisi di sana, mereka Israel atau mereka Iblis, surat akan ditanya nanti di sana, mana surat dari Bapak itu. Di sana yang berlaku untuk rahmatullah adalah ayat dari Bapak itu berlaku ke sana, dia sudah tahu, ya. Dia kalau bilang sama Bapak, Dajjal juga bilangnya gini, gimana lo bilang pada Bapak dulu, bebet, ya, weapon of the God, gitu. Tuhan adalah Bapak kami, gitu. Itu Bapak sekarang mau dibilangin apa saja, boleh saja, Bapak nggak sakit hati, ya. Mau dibilangin si bohel apa, enggak, biarin aja dah. Mau apa, mau bilang apa, Bapak bebas. Nah gitu, Nabi semua juga begitu. Menurut Bapak itu bebas, ya, weapon of the God, the decision, and the sermon, gitu. Bapak saya yang dapat mengadakan usul apa saja kepada Tuhan, ya, yang dapat dirasakan oleh saya itu yang diketahui Bapak itu Bapak itu yang paling tua, tahu segala gerak-gerik, baik malaikat, baik jin, setan, siluman, itu semua tahu Bapak itu. Cuman belum bisa membicarakan baru sekarang ini, ya. Nah seperti siluman itu semua juga tahu, itu anak itu semua. Cuman ya anak itu kan ada nakal, anak yang baik gitu. Tapi Bapak enggak, artinya enggak sentimen kalau bisa sekarang. Tidak, biarin aja. Sebab nanti juga enggak kemana, nanti juga diperiksa oleh Bapak sendiri. Di mana Lampung mereka itu berada, nanti diperiksa tuh. Bagaimana amal perbuatan dia itu. Itu caranya, ini kekuatan daripada Bapak, ya, yang dikatakan imam. Maka dari masjid juga kan lain. Kalau imam kan bisa, ya, setelah Fatihah bisa membaca, ya, sabihis, ya, waduha, itu kan lain. Kalau amum kan tidak boleh, amum hanya cukup dengan Fatihah saja. Tapi kalau imam ruku ya ikut ruku, imam sujud ya sujud, begitu. Jadi lain, jadi pengertian imam dengan umum itu jauh sekali akan sampai. Nah begitu, karena imam itu satu, benar juga satu, salah juga satu. Ya. Beben adalah Bapak, ya. Kalau dia mengatakan beden itu hormat, sebetulnya hormat itu beden gitu. Beden kita menghormat pada Bapak gitu. Jadi beben Bapak tawa di sana dikatakan beben of itu beden. Bapak, saya menghormat Bapak, saya menghormat, ya, secara selawit, secara bagaimana, itu temannya beden, gitu, sudah. Nah, maka itu di mana alam Bapak dihormat, dan semua, karena semua itu tahu, biar Nabi, Rasul, malaikat, ya, semua tahu pada Bapak itu, tahu, makanya dari dulu diharap-harapan, ya, supaya kedatangan di dunia ini kalau sudah ada Bapak katanya aman, ya mudah-mudahan aman dah. Mau apa lagi di dunia ini kita, ya, kalau tidak aman semua rakyat di dunia ini mau kemana, sebab nanti diperiksa oleh Bapak itu seluruhnya. Sebab Bapak ini kedudukan adalah hakim, kalau hakim lain kan. Kalau hakim memang tidak dipuja, tidak dipuji, tapi kekuatannya hakim itu kuat. Ibaratnya ini kesimpulan umpama, ya, orang Indonesia menjalankan kesalahan di Amerika atau di Soviet itu dapat dituntut oleh hakim, ya. Seperti orang sana menjalankan kejahatan di Indonesia dituntut juga di sini. Sedangkan kalau sudah melalui pengadilan di situ
hati kawan kabut, bagaimana beraninya melawan benar itu paling sulit, ya. Nah di situ kiamat tuh batin itu, lalu melalui pertanyaan hakim, nah ya dibaca proses verbalnya oleh jaksa, ya ditulis oleh polisi gitu, itu paling berat itu. Nah maka hati-hatilah kita kepada jalan yang jurang, ya yang curam, ya yang kurang terang itu, hati-hati, mesti hati-hati hidup di dunia ini. Saincak seperti pola kita dengan kewaspadaan, jangan sampai melanggar hak-hak orang, ya dari barang atau jiwa, apalagi jiwa itu sudah hati-hati. Kalau kita umpamanya membunuh jiwa, nanti gimana kalau kita ini dihukum nanti kita berganti lu jiwa, bisa buat orang, nggak bisa, kita nggak bisa terus terang saja. Nah itu hukumannya berat, makanya jangan, lebih baik kita aman, ya jadi kawan gitu. Nah lalu sekarang gitu di dunia ini kebanyakan ya kekacauan karena kurang penerangan. Jadi kalau kurang keterangan ini akan merupakan suatu keributan, tapi kalau cukup keterangan itu bebas, ya nggak ada ya hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak sampai kepada diri kita karena keterangan itu cukup gitu, ya. Kalau kurang kan kita tidak bisa jawab. Nah kalau kita bisa jawab itu nanti ditindak oleh hukum, ada bahasa timang-timang dari hakim, ya timang-timang dari Mahkamah Agung tuh, ya diingat, ditimbang, dipikirkan, ditetapkan, dijatuhi hukuman sekian bulan atau sekian tahun, itu kan menimang, mengingat, memutuskan, gitu caranya. Itu pekerjaan hakim itu. Jadi sudah setelah diselesaikan karena hukum kemana ini, ya kriminal sampai ayat berapa itu tahu. Nah maka di situ kita harus hati-hati, benar lah hidup di dunia ini, di mana alam juga harus hati-hati. Nah kalau nanti kita melalui barjah itu barjah, nah itu baik di situ mah, nggak ada orang yang tidak senang di barjah itu untuk sementara waktu, ya sebelum kembali ke rahmatullah itu, maka diarahkan dulu tempat di barjah, ya kalau orang barjah kan tidak boleh dibesuk. Teman orang kubur sekedar menghadapi puasa, ya kita jarah satu hadiah karena kubur itu gelap, artinya kubur itu gelap, di kubur itu susah itu, ya. Maka kita kalau asal manusia nanti jadi setan, ini kakinya tidak dapat napak dari bumi, itu mesti angan itu yang dikatakan babun tuh, nah naik dan turun begitu. Itu hati-hati, ya. Kita sekali manusia, ya terus jadi manusia, lahir batin dunia akhirat itu baik. Asal sudah jadi manusia saja, jangan ngaku Islam, jangan ngaku orang suci, asal jadi manusia sudah bisa sempurna di mana juga. Karena manusia itu kalau bekerja, ya akan mengerjakan itu selama dipikir, ya ini dari mana asalnya, kita bagaimana kerjaannya nih, ya akhirnya sempurna atau tidak, gitu cara manusia. Jadi memikir sendiri, jadi tidak terus sembarangan terus saja digarap, ya terus dikerjakan, akhirnya rugi, ini salah itu salah, kan rugi badan kita kini juga, kerugian itu kita yang memikul tanggung jawabnya gitu. Nah ini kalau manusia itu selamanya begitu, dipikir dulu. Nah, makanya ya orang-orang barat kan ya itu banyak artinya, ya, dipakai mikir, ya sampai rambutnya nggak ada, itu sebenarnya pikiran itu berjalan otak, ya. Kalau Khomeini diskriminasi atau disemerifon, ya akan memikirkan sesuatu, membuat lain dari pedang lain, ya seperti buat atom, buat kapal udara, itu pikirannya luar biasa. Itu bangsa profesor ini, dokter itu pikirannya mengeluarkan otaknya itu otak luar biasa. Tapi menyiptakan bisa hidupnya bagaimana ini, ya bisa bunyinya bagaimana ini, cara di mana contohnya,
karena bunyi ada apa itu dipikir, karena bisa bunyi adanya getaran ya, adanya getaran. Di mana ada getaran itu ada suara gitu, di mana ada suara ya kita bisa menyampaikan ke situ. Berada telepon ada itu, dan ini itu dari getaran itu semua dengan kekuatan magnet ya. Kekuatan magnet bisa naik ke atas, yang mengemudikan di bawah itu magnet, itu kekuatan magnet itu yang beberapa kilowatt, juta kilowatt kekuatan magnet itu bisa nahan ya. Nah itu pekerjaan itu paling berat juga. Tapi kalau karena ketawakalan orang-orang itu ya, tawakal, tekun, bekerja sampai di mana dilanjutkan, itu kan akhirnya jadi bukti barangnya, bukti kenyataannya ya ada tuh. Nah itu jadi kita juga harus demikian. Jangan sampai pekerjaan dengan ketidaksadaran badan itu lebih baik jangan digunakan, lebih baik pakai dulu daripada bahan itu nanti akhirnya menjadi rusak atau menjadi hancur berantakan yang tidak ada hasilnya. Nah itu cara pekerjaannya. Apa mau berjumpa dengan kawan, dengan saudara, lihat dulu fisiknya atau mentalnya. Kalau mentalnya dia ya pemina mesem ya kurang baik, itu kita jangan maju, lebih baik besok gitu. Itu harus melihat. Kalau kita nanti bicara dia marah itu karena lagi pusing begitu. Nah, caranya harus itu mata itu membujuk pandangan ya, karena beginilah pokoknya ya. Itu sekarang dari ilmu jiwa namanya. Sekarang kita punya mata. Apakah gunanya mata itu? Gunanya mata adalah untuk membedakan merah putihnya, benar salahnya. Itu mata itu guna itu. Dan kepunyaannya mata adalah awas begitu. Maka kita harus awas, harus waspada. Ya, begitu. Nah, itu gunanya mata. Gunanya telinga apa? Kepunyaannya itu dengar. Ya, didengar ini baik, kata perkataan itu telah salah, itu didengar dulu itu. Dan kita lalu ikut ribut, jangan didengarkan. Apakah kita pantas kalau ada bahannya untuk berbicara supaya mereka untuk menerima? Kalau tidak, jangan bicara, lebih baik diam. Nah, nanti kalau kita ikut bicara, dia marah. Nah, itu kepunyaannya apa itu? Ya kepunyaannya itu dengi itu ya. Nah, lalu sekarang pokoknya ada hidung, kepunyaaan hidung apa? Angse yang bau ya, kita tahu ya, yang wangi, dan hidung yang tahu itu ya kepunyaannya hidung begitulah. Dari kepunyaannya sekarang umpamanya lidah, itu lidah kepunyaan rasa ya, rasa manis ya, rasa pahit, itu dia benarnya itu kepunyaannya ya. Nah itu, lalu sekarang apa tuh bunyi perkataan paham kita ini. Lidah itu untuk menentukan ya panjang ponoknya, ke atas ke bawah aja, ke mana kemarinya itu diatur dengan lidah ya. Jadi jangan sampai kata bahasa ini, jangan sampai saya omong-omong ya, secawat-cawatna, sagerih-gerihna ulah gitu, eta salah. Baca maneh nama benar, kurang disalahkan, mana tengenahan kena. Jadi di mana pembicaraan yang akan diterima baru kita sambut. Kalau yang tak akan diterima itu jangan. Itu aja, dengarkan di situ bagaimana persoalannya. Jangan ikut-ikutan, jangan campur-campuran ya. Orang menjelekan orang terus ikut-ikutan, jangan itu. Ya, jangan itu jadi binasa pada diri kita nanti. Anak era berapa? Kalau baik sih tidak apa-apa, tapi kalau jelek kita jadi salah, nanti jadi dendam gitu hukumnya ya. Nah, mesti hati-hati hidup di dunia ini. Kita hidup sementara di dunia ini, mesti waspada. Akan menuju ke alam langgang itu ya, amal perbuatan kita ini harus sehat dan harus kuat, harus benar yang kuat di mana alam pun benar yang kuat ya. Hukman, listen ya, ezman, rechten
reasonism ya. Yang kuat itu benar ya, tawakal, sadar ya, ramah tamah ya, itu ya, aku kawan ya, budi baik, itu yang membawa bahagia di benak alam pun ya. Nanti kita nih itu yang bakal berbahagia. Jangan sampai apa tuh mempunyai kebencian sama ini dan itu benci ya, orang benar dikata setan ya, tapi jangan dibuat diam betul, nanti bahaya untuk kita ya. Biar salah dan benar bagaimana amal dia sendiri begitu, kita jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu jadi apa katanya, memudahkan itu, jangan itu. Kalau tahu kekudaan ya, itu kan nggak benar. Kalau kuda benar ya, kalau kekudaan kan bukan. Nah gitu, jangan sampai ikut-ikutan, kadang-kadang ini terus ikut, jangan pikir, sebab tanggung jawab risikonya kita juga, baik buruknya tuh, salah dan benernya, baik ya, jadi paham-pahamnya kita tanggung risiko di situ. Nah, berat kalau ke situ. Lebih baik kita kayak apa tuh namanya Bandungan, di Bandungan dulu, dipikir dulu.